Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel kami. Saat ini kami menyajikan gambaran untuk menuju ke Raudhah, tempat yang menjadi istimewa sekali bagi para jamaah haji dan umroh asal Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jangan lupa subscribe dan like-nya video kami. Berikut ini perjalanan menuju ke Raudhah, sebuah tempat yang sangat istimewa, tetapi juga tidak mudah untuk bisa sampai ke sana. Untuk menuju ke sana terkadang kita harus berdesak-desakan dengan jamaah haji yang lainnya. Apalagi kalau kemudian kita berbarengan dengan jamaah haji dari luar Indonesia. Nah, ini tadi kita berdesak-desakan. Nah, setelah itu nanti kita akan sampai ke lokasi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di tempat ini, di area makam Rasulullah tersebut, biasanya jamaah haji atau kita tidak diperbolehkan berlama-lama oleh para penjaga, oleh askar, karena ditakutkan akan terjadi kemusyrikan. Itu menurut informasi yang kami terima. Sehingga memang ketika di sini kita harus segera untuk berlalu. Sekali lagi tidak boleh berlama-lama. Dan masih cukup panjang untuk sampai ke Raudhah yang akan kita tuju. Sahabat YouTube yang berbahagia, memang ini menjadi sebuah larangan keras di Arab Saudi sana, di Madinah, ketika kita kemudian berlama-lama atau melakukan ritual tertentu di kompleks makam Rasulullah ini. Pasti akan segera diusir apabila kita terlalu lama di situ atau bahkan melakukan aktivitas keagamaan. Paling kita hanya bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang dikebumikan di area tersebut. Tentunya dengan ucapan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya ketika kita melewati lokasi makam tersebut. Sahabat YouTube yang berbahagia, biasanya nanti setelah itu kita akan berjalan kembali, kemudian karena begitu banyaknya jamaah yang memang akan menuju ke Raudhah sehingga harus berdesak-desakan. Nah, ini kami dengan teman juga mengalami hal yang sama dan kebetulan berbarengan ini dengan jamaah haji dari belahan negara lain, masih sekitar Asia, tetapi badannya cukup lumayan besar-besar dibandingkan dengan kita jamaah haji Indonesia. Tidak menjadi persoalan bagi kami atau jamaah haji Indonesia karena memang sekali lagi kita akan menuju tempat yang sangat istimewa, tempat yang insya Allah doa-doa kita akan mustajabah ketika kita melakukannya di sana, yaitu di Raudhah. Hal-hal yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa ketika kita berdesak-desakan dan seterusnya, kita harus selalu dalam keadaan tenang, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh kemudian melawan, akan tetapi kita ikuti saja apa yang menjadi arus di situ dan jangan lupa senantiasa berdoa dan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan semoga kita akan bisa selamat sampai ke Raudhah
tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami saat itu juga demikian, tidak berhenti, tidak henti-hentinya mengucapkan salam dan sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube yang berbahagia, hal ini memang harus kita lakukan sebagai sebuah keyakinan dan sebagai sebuah spirit bagi kita untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Nah, setelah kita berjalan cukup jauh, kemudian nanti kita sudah agak mendekati area Raudhah yang ditandai nanti dengan karpet hijau. Itu maka kemudian biasanya akan dikelompok-kelompokkan oleh askar sekian rombongan antara satu tiang sampai ke tiang berikutnya, misalnya dianggap satu rombongan, maka rombongan itu untuk kemudian duduk menunggu. Nah, sementara yang di belakangnya lagi masih diperbolehkan berdiri. Begitu seterusnya. Jadi paling tidak jarak antar satu tiang atau satu atau dua tiang lah ke belakang itu biasanya dipergunakan oleh jamaah untuk menunggu sambil duduk. Dan kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah askar itu. Sebab kalau tidak nanti justru kita akan dikeluarkan dari rombongan itu yang sebenarnya jaraknya sudah cukup dekat dengan Raudhah itu sendiri. Sahabat YouTube yang berbahagia, ini foto ketika kami antri di sana dan betul-betul kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah dari para askar, para penjaga tentara di Masjid Nabawi tersebut. Sahabat YouTube yang berbahagia, nah nanti setelah kita duduk di sini, kalau kita sudah dipersilahkan duduk, maka itu sebenarnya sebuah tanda bahwa tidak akan lama lagi kita akan bisa memasuki tempat yang kita tuju, tempat yang sangat istimewa, yaitu Raudhah itu sendiri. Kalau masih berdiri biasanya masih cukup jauh. Nah, ini kalau kita sudah posisi seperti ini, insya Allah setelah itu kita kemudian akan disuruh berdiri lagi, berarti kita akan segera memasuki ke Raudhah. Maka kalau sudah berada di tempat itu, di tempat yang ini kita lagi duduk ini, kita juga sama memperbanyak doa, memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube yang berbahagia, lah ini kita sudah mulai memasuki. Setelah tadi duduk, kita disuruh berdiri, kemudian kita mulai masuk ke area Raudhah itu. Ini juga masih cukup berjubel di area ini, karena juga biasanya ini masih sambil menunggu orang-orang yang ada di Raudhah dikeluarkan oleh para askar. Akan tetapi kalau kita sudah di posisi ini, insya Allah ini sudah sangat beruntung bagi kita untuk sampai kepada masuk lokasi tersebut. Sahabat YouTube yang berbahagia, nah ini kita sudah berada di Raudhah. Nah, di sini ini kita harus berzikir, berdoa, sholat sunnah maupun sholat wajib. Inilah Raudhah, tempat yang begitu istimewa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya, ma baina baiti wa mimbari raudhatam min riyadil jannah. Tempat yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu di antara taman-taman surga. Disinilah Rasulullah dulu menyampaikan wahyu kepada para sahabat, memberikan pemahaman keagamaan pada para sahabat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tempat ini tempat yang sangat mulia, yang istimewa, yang 1400 tahun yang lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sholat, menerima wahyu, berdakwah, dan juga tempat sholat para sahabat. Sangat disunahkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah di Raudhah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, zikir dan i'tikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
satu sholat di masjid saya, Masjid Nabawi ini, lebih baik daripada 1000 sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Sahabat YouTube yang berbahagia, apabila suatu saat kita sampai di Raudhah, maka berdoalah memohon kepada Allah tentang hajat-hajat kita, karena ini adalah tempat yang sangat mustajabah, tempat yang begitu istimewa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang berbahagia, itulah sedikit gambaran tentang Raudhah yang semoga kita semuanya bisa menuju ke sana. Dan perlu diketahui bahwa di sini sebenarnya atau sebaiknya kita tidak perlu berlama-lama. Setelah kita sholat, zikir, memohon kepada Allah, kita segera keluar untuk kemudian bergantian dengan jamaah yang lainnya. Karena jamaah yang lain juga semuanya ingin menuju ke tempat itu. Sahabat YouTube yang berbahagia, kalau kita sudah bisa masuk ke dalam Raudhah, kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita sampaikan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang berbahagia, setelah kita cukup lama di dalam Raudhah, maka kita kemudian akan bergerak keluar dari Raudhah ini, kemudian menuju ke masih di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, karena memang kalau dulu itu Raudhah itu letaknya antara rumah Rasulullah dengan mimbar, maka pada saat ini karena adanya perluasan masjid, Raudhah itu sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Sahabat YouTube yang berbahagia, itulah sedikit informasi tentang Raudhah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya suatu saat bisa sampai kepada Raudhah, tempat yang istimewa yang merupakan Raudhatul Jannah, taman-tamannya surga. Demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.